Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan dengan dua narasumber, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pelaksanaan ya PTM di salah satu sekolah di wilayah Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Hijul Akbar di sana yang akan memberikan informasinya pagi hari ini. Hijul. Ya, Bayu dan juga pemirsa, Pemprov DKI Jakarta sudah kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan kapasitas peserta didik hingga 100%. Ini mengikuti SKB 4 Menteri, di mana ada sejumlah persyaratan, salah satunya adalah untuk dengan kapasitas 100% peserta didik ini harus berada di area PPKM level 1 untuk sekolahnya, dan kemudian untuk vaksinasi juga untuk tenaga pendidik harus di atas 80%. Nah, kami sekarang sudah berada di SDN Pegangsaan 205 Pagi yang berada di Jakarta Utara, dan kami akan langsung mewawancarai Kepala Sekolah Ibu Jarmah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Iju. Ibu, untuk mekanismenya pembelajaran hari ini kan sudah 100%, Bu. Ini mekanismenya seperti apa? Sambil mungkin kita boleh sambil melihat kondisi kelas pagi hari ini, Bu ya. Boleh. Sambil dijelaskan, Bu. Iya. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan waktu kelas 1, 2, 3 5 jam pelajaran. Kemudian kelas 4, 5, 6 menggunakan 6 jam pelajaran dengan istirahat selama 10 menit dari jam 8.10 sampai jam 8.20. Jam 8.20 berarti untuk kelas 1 hingga kelas 4 ya? Ya, kelas 1 hingga kelas 3 itu 5 jam pelajaran. Kemudian kelas 4 sampai dengan kelas 6 jam pelajaran. Jam pelajaran berarti hingga jam 10 jam 10 lewat 5 menit itu kelas 6 sekolah ini pembelajarannya berakhir semuanya. Untuk prokes, Bu, ini kan sudah 100%. Mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa untuk prokesnya seperti apa? Untuk prokes, fasilitas seperti hand sanitizer, kemudian cuci tangan dan tisu sebagainya kami sudah lengkapi. Kemudian untuk jarak di dalam kelas, tadinya ini kan 8 baris, tapi karena harus berjarak, jadi kami bikin hanya 6 baris, tapi ke belakang, nambahnya di belakang. Jadi insya Allah sudah memenuhi prokes. Ini untuk total, Bu, peserta didik ada berapa sih, Bu, untuk sekolah ini? Untuk sekolah kami itu 376 peserta didik, per kelasnya 32 maksimal. Iya. Nah, ini kan salah satu syaratnya itu untuk tenaga pendidik, juga tenaga pendukung itu harus sudah vaksin dengan dosis penuh 80%, Bu. Ya. Ini untuk sekolah Ibu ini udah berapa persen, Bu? Alhamdulillah di kami pendidik dan tenaga pendidikan sudah 100%, kami sudah divaksin 1 dan 2. Kemudian untuk siswa kami itu sudah 90%. Sudah 90%. Itu artinya untuk yang anak 6 hingga 11 tahun pun sudah menerima vaksin begitu, Bu? Sudah alhamdulillah sudah kami laksanakan dengan baik. Berarti datanya mungkin sudah lebih dari 1% berarti di DKI Jakarta, Bu ya. Karena di sekolah Ibu saja ini dengan 300 murid, mereka ini sudah divaksin seluruhnya begitu ya. Iya betul, di kami sudah seluruhnya sudah 90%, 10% menyusul. Ibu, untuk dari orang tua murid, wali murid ini sebelumnya sudah diinformasikan sejak kapan, Bu, untuk pelaksanaan PTM ini? Untuk sosialisasi kepada orang tua murid kami lakukan hari Sabtu kemarin, tanggal 1 Januari. Alhamdulillah semua orang tua siswa mengikuti dengan baik. Kemudian hari Minggu mereka membantu persiapan pelaksanaan ruangan di sekolah kami. Baik, Ibu Jarmah, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Bu Jarmah selaku Kepala Sekolah dari SD Pegangsaan 205 Pagi, dan rencananya untuk tenaga pendidik juga akan dilakukan tracing ini dari Puskesmas terkait ini akan rutin mungkin setiap bulan ya. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih laporan langsung Hijul Akbar dari salah satu sekolah yang saat ini sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka. Tadi sudah kita dengar sendiri begitu ya. Memang tingkat vaksinasinya masih cukup rendah. Oke, kalau begitu Bu Retno, dalam kondisi seperti ini idealnya begitu ya, para orang tua ini masih boleh nggak sih untuk tidak memperbolehkan anaknya kembali ke sekolah, daring saja deh gitu? Masih diperkenankan. Jadi bagi orang tua murid yang memang tidak ragu gitu dengan kondisi, dia boleh. Nah, problemnya sekolah ini maksimal nggak melayani PJJ-nya kalau menurut saya, karena mereka kan mulai fokusnya kepada pembelajaran tatap muka. Nah, anak-anak yang didaring ini jangan-jangan cuma dikasih tugas-tugas aja gitu, tidak ada proses nerangin, tidak ada, itu bisa terjadi seperti itu kalau menurut saya. Apalagi jumlah yang nggak diizinin menurut saya rendah. Pasti rendah sekali. Dan waktu kami pengawasan vaksin usia 6 sampai 11
11 tahun ya, saya datang ke kota Bekasi, kemudian ke kota Bogor, juga Jakarta. Memang di wilayah-wilayah ini antusias banget orang tua. Jadi kan ada namanya imunisasi dan vaksinasi ya bulan itu di sekolah-sekolah kan udah biasa tuh. Nah, berjenis-jenis vaksin lah gitu. Tapi itu biasanya cuma 50% kata dapat izin orang tua. Kali ini 100%. Jadi saya tuh ke SDN Negeri Katulampa 2 itu 100% orang tua ngizinin. Lalu ke Ibnu Hajar Kota Bogor sama. Begitupun di Bekasi. Jadi antusias orang tua terhadap vaksin COVID-19 itu sangat tinggi. Tapi ini kan baru sekali seperti dokter tadi katakan gitu. Jadi ini vaksinnya baru sekali, belum 2 kali. Jadi sebenarnya belum sempurna ya secara kebalan. Jadi kalau masuknya itu 100% mah agak riskan. Apalagi Omikron sudah masuk ke Indonesia. Nah yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut jam ya, 5 jam, 6 jam gitu. Itu sebenarnya jam pelajaran. Jadi kalau dalam 1 jam itu 30 menit gitu SD, itu sebenarnya jadinya 30 kali 6 kalau tadi 6 jam. Jadi sebenarnya hanya sekitar 3 jam di sekolah. Terus kalau SMA dia kan 40 menit. Maka dikalikan aja segitu. Jadi sebenarnya bukan 1 jam 60 menit, bukan. Oke, tergantung pelajarannya begitu ya. Jam pelajaran sebenarnya. Ini sebenarnya ketika sepengetahuan Bu Retno ya, pengadaptasian soal PTMT ini dengan kapasitas 100% sifatnya wajib nggak sih ke sekolah untuk melaksanakan itu? Kalau di level 1 sih kalau baca SKB ya, itu kan diperintahkannya demikian. Jadi 100% masuk dengan kapasitas dalam ruangan 100% juga gitu. Itu disebutkan demikian. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu namanya surat keputusan bersama kan. 4 menteri pula gitu. Artinya ini perintah. Jadi memang tapi ada pasal di dalam SKB ini kalau orang tua nggak mengizinkan, ya itu tetap PJJ. Tapi saya nggak yakin setelah 2 tahun orang tua nih semuanya kayaknya nggak ngizinin lah. Pasti semuanya I feel you. Saya merasa Udah pada stres juga di rumah gitu. Iya gitu. Psikologinya beda saat ini. Beda. Sekarang ini udah berbeda. Oke, saya mau ke Dr. Farabi. Dok, kalau misalnya katakanlah ya ada orang tua yang saat ini sedang galau nih. Anda juga. Ya bisa jadi, satu-satunya saya. Dokter bilang begini, ketentuan pemerintah bilang begini, Bu Retno KPAI punya pandangan sendiri. Nah, the best decision-nya tuh seperti apa dok yang harus kita ambil saat ini? Sekolah atau enggak, atau bagaimana dok? Jadi sudah aman belum sih gitu ya? Iya, jadi kita harus pahami satu, semuanya tujuannya satu, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pendidikan ini juga penting, nyawanya di situ, jadi kita tidak boleh pusing dulu. Kalau IDAI kan memang berdasarkan beberapa hal yang dipertimbangkan ya, sudah ditemukannya Omikron, negara lain juga meningkat, ada transmisi lokal ya. Tapi intinya IDAI mengeluarkan rekomendasi ini untuk kebaikan. Tapi orang tua tidak perlu ragu, kan juga pemerintah memberikan kebebasan ya. Saya dengar tadi seperti itu. Tapi rekomendasi IDAI ini bisa dijadikan pegangan juga ya, karena 12 sampai 18 boleh 100%, kalau 6 sampai 11 tahun 50-50 kita bilang ya. Kalau di bawah 6 tahun kita bisa belum merekomendasikan untuk tatap muka. Jadi itu saja dipegang, tapi seandainya memang udah pilihannya masuk ya, tetap harus dipastikan protokol kesehatannya dijaga ketat, dilatih ya. Dan juga imunisasinya harus getol ya, benar-benar didorong banget. Jangan sampai orang tua juga nunggu nanti reaksi anak lain bagaimana, nah, gitu. Tapi giliran mau sosialisasi, pertemuan dengan orang-orang ya itu tidak ada masalah. Jadi harus digeber juga ya kemauan orang tua nih tentang vaksinasi di usia 6 sampai 11 tahun itu. Jadi perlu diketahui juga WHO itu anak itu definisinya 0 sampai 18 tahun. Ya, jadi anak-anak sekolah ini masih definisi anak masuknya. Jadi sudah dibikinkan rekomendasinya, tinggal nanti penerapannya bagaimana. Ya nanti pemerintah saya yakin juga akan siap bekerja sama dengan IDAI, IDI ya, supaya cari jalan tengah yang pas bagaimana nih untuk negara kita yang lebih baik. Ibu-ibu nggak usah pusing di sana, nyawanya sama-sama sama, yaitu ingin Indonesia yang lebih baik, tentukan pendidikan yang baik juga. Oke. Dokter Farabi mungkin bisa mencerahkan Bayu Andrianto dan juga para orang tua di sana, singkat saja. Apa yang harus dilakukan ini kalau anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini begitu. Nanti pada saat mereka pulang nih apa yang harus dilakukan, antisipasi dan juga mempersiapkan mereka untuk besok kembali lagi ke sekolah?
Ya, pertama bolehlah orang tua mencari tahu ya sebagai bentuk perhatiannya apakah 100% petugas sekolah sudah divaksinasi, kan itu bisa ditanyakan ya. Yang kedua, juga anaknya pastikan sudah 2 kali vaksinasi COVID-19 dan tanpa komorbid ya. Kalau komorbid harus ada izin dari dokter yang merawat dan harus tetap waspada pada protokol kesehatan, fokus pada pemakaian masker, lihat fasilitas cuci tangan, jaga jarak, tidak makan secara bersama-sama ya kan, pastikan sirkulasi udara baik, pastikan sekolah mengaktifkan sistem penapisan yang anak bergejala ya. Misalnya ada yang bergejala tuh ditanya di depan, jangan langsung masuk saja dulu, langsung diperbolehkan masuk, ditanya dulu ada gejala apa gitu, yang mungkin saja gejalanya ringan, seandainya itu terjadi, apa yang sekolah lakukan, apakah ada penapisan dan lain sebagainya. Kalau IDAI merekomendasikan penapisan. Jadi yang paling penting sih komunikasi 2 arah antara orang tua dan guru sehingga orang tua juga paham bagaimana keadaan di sekolahnya dan juga rekomendasi dia bisa jadi pegangan sehingga nanti ada diskusi 2 arah untuk yang lebih baik nyamannya bagaimana. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Farabi, Ibu Retno juga terima kasih Terima kasih, sudah Bu. hadir bersama kami menjadi pelajaran terutama bagi orang tua ya. Jadi minimal harus ikut ke sekolah, ngelihat dulu sekolah nih mekanismenya gimana nih, penapisan yang siap tadi belum? sebutkan oleh Dr. Farabi. Iya. Dan juga Terima vaksin kasih, Dr. kedua ya. Farabi. Rekomendasi tadi IDAI-nya udah udah disebar nih, bisa diupdate nanti kalau pengen lihat rekomendasi IDAI-nya. Baik, baik. Iya. Baik, Iya, terima kasih terima sekali kasih, lagi Dr. Farabi. Retno juga terima kasih Terima kasih, atas Retno. waktunya. Sama-sama.